Berikut adalah tutorial penggunaan e-learning PNUP, di mana Anda akan belajar untuk login, upload materi, buat tugas, dan menilai mahasiswa. Langsung saja yuk, buka browser Anda dan ketik alamat e-learning.polyupg.ac.id. Anda akan melihat halaman depan e-learning. Perhatikan di pojok kanan atas, klik tombol masuk atau login. Klik sign in with Central Authentication System atau CAS. Masukkan username dan password yang sama dengan akun Siakat Anda. Username biasanya berupa NIP dosen atau email institusi. Setelah berhasil login, Anda akan masuk ke dashboard e-learning. Jika Anda tidak bisa login, lakukan sinkronisasi. Begini caranya. Kunjungi alamat portal.polyupg.ac.id. Masuk menggunakan akun SIAKAD Anda pada halaman portal. Setelah berhasil masuk ke dashboard portal, cari dan klik menu atau icon e-learning. Sistem akan mengarahkan Anda kembali ke halaman e-learning. Silakan klik login CAS kembali untuk masuk ke sistem secara otomatis. Step selanjutnya, lengkapi profil. Anda bisa mengubah nama, email, dan mengganti foto profil pada bagian user picture agar lebih menarik. Langkah ketiga, mengatur mata kuliah. Di sebelah dashboard, Anda akan melihat menu kursus yang saya ikuti atau My Courses. Di sini tercantum semua mata kuliah yang Anda ampu di semester berjalan. Jika ingin mengatur, klik pada salah satu mata kuliah yang ingin Anda kelola. Di halaman mata kuliah, klik menu Settings atau pengaturan di sidebar kiri. Di sini Anda bisa mengubah nama mata kuliah, mengatur tanggal mulai dan akhir perkuliahan, mengunggah gambar sampul mata kuliah agar tampilan lebih menarik. Langkah keempat, upload RPS dan kontrak kuliah. Dokumen RPSS dan kontrak kuliah wajib tersedia di awal semester. Pastikan Anda sudah masuk ke mata kuliah yang ingin dikelola. Di pojok kanan atas, aktifkan edit mode dengan mengklik tombol switch atau toggle. Pilih topik atau minggu ke-1, lalu klik add an activity or resource. Karena RPS dan kontrak kuliah biasanya lebih dari satu file, pilih folder. Beri nama folder, misalnya RPS dan kontrak kuliah. Di bagian description, Anda bisa menambahkan keterangan singkat. Scroll ke bawah ke bagian content atau files. Klik icon add, lalu pilih file RPS dan kontrak kuliah dari komputer Anda. Setelah file terupload, klik Save and Return to Course. RPS dan kontrak kuliah sudah bisa diakses oleh mahasiswa. Langkah kelima, upload materi kuliah, slide PPT atau PDF. Aktifkan edit mode jika belum. Pilih minggu atau topik pertemuan, lalu klik Add an Activity or Resource. Pilih File. Masukkan nama materi yang jelas, misalnya materi perkuliahan pertemuan 12, sistem modulasi FM, dan jenis-jenisnya. Klik icon Add File atau icon dokumen, lalu upload a file. Klik Save and Return to Course. Materi Anda sekarang sudah tersedia dan bisa diakses mahasiswa. Mereka juga bisa mendownload file untuk belajar offline. Langkah keenam, upload video pembelajaran dari YouTube. Untuk memperkaya pembelajaran, Anda bisa menambahkan video. Cara termudah adalah dengan link YouTube. Klik Add an Activity or Resource, lalu pilih Page. Beri nama video, misalnya tipe modulasi FM. Di bagian konten, klik icon link, ikan rantai. Buka YouTube dan cari video yang ingin Anda bagikan. Atau jika Anda punya video sendiri, pastikan sudah diupload ke YouTube. Klik tombol share atau bagikan di bawah video. Copy atau salin link yang muncul. Kembali ke e-learning, paste atau tempelkan link YouTube tadi ke kolom Enter a URL. Klik Create Link. Klik Save and Return to Course. Video sekarang sudah embedded di e-learning dan mahasiswa bisa menontonnya langsung tanpa keluar dari platform. Langkah ketujuh, membuat dan memberi tugas assignment. Klik Add an Activity or Resource, pilih assignment. Masukkan nama tugas, misalnya tugas 2 Sistem Komunikasi Analog dan Digital. Jika ada soal dalam bentuk file, upload di bagian Additional Files. Pilih file tugas dan upload this file. Atur waktu, allow submissions from tanggal dan waktu tugas dibuka, due date, batas waktu pengumpulan, cut-off date, batas akhir mutlak jika memberlakukan keterlambatan. Di Submission Types, pilih File Submissions jika mahasiswa upload file, Online Text jika mahasiswa ketik langsung. Atur jumlah maksimum file dan ukuran maksimum file, misalnya 2 MB. Di Accepted File Types, Anda bisa membatasi jenis file, misalnya hanya PDF. Klik Save and Return to Course. Tugas sekarang sudah aktif dan mahasiswa bisa mulai mengumpulkan. Langkah ke-8. Menilai tugas mahasiswa. Setelah mahasiswa mengumpulkan, saatnya melakukan penilaian. Klik tombol View All Submissions.
Anda akan melihat daftar mahasiswa yang sudah mengumpulkan. Klik grade pada nama mahasiswa. File tugas mahasiswa akan ditampilkan. Anda bisa membaca langsung di layar, mendownload untuk diperiksa offline. Di kolom grade, masukkan nilai misalnya dari 0 sampai 100. Di bagian feedback comments, berikan umpan balik atau komentar untuk mahasiswa. Ini sangat penting untuk pembelajaran mereka. Klik Save Changes untuk menyimpan, atau Save and Show Next untuk langsung memeriksa tugas mahasiswa berikutnya. Proses penilaian selesai. Mahasiswa akan mendapat notifikasi bahwa tugas mereka sudah dinilai. Langkah ke-9. Membuat kuis atau ujian online. Add activity, pilih quiz. Beri nama kuis 1 sistem komunikasi analog dan digital. Scroll ke bagian timing. Ini sangat penting untuk mengatur waktu ujian. Open the quiz, tanggal dan waktu ujian dibuka. Kapan mahasiswa mulai bisa akses? Close the quiz, tanggal dan waktu ujian ditutup. Kapan akses berakhir? Time limit. Durasi pengerjaan ujian, misalnya 90 menit, 120 menit. Centang when time expires, dan pilih apa yang terjadi jika waktu habis. Open attempts are submitted automatically, otomatis submit direkomendasikan. There is a grace period, beri waktu tambahan. Di bagian grade, atur grade to pass, nilai minimal kelulusan, misalnya 70. Attempts allowed, berapa kali mahasiswa boleh mengulang, biasanya 1 untuk UTS dan UAS. Sekarang kuis sudah dibuat, tapi masih kosong. Saatnya kita memasukkan soal. Untuk menambah soal, klik Add New Question. Anda akan melihat berbagai tipe soal. 3 yang paling sering digunakan: multiple choice, pilihan ganda, essay, uraian hitungan, matching, menjodohkan. Question name, beri kode soal, misalnya soal 1, soal 2. Question text, tulis pertanyaan. Contoh, frekuensi resonansi pada rangkaian RLC seri terjadi ketika. Default mark, nilai soal ini, misalnya 1 untuk bobot sama semua soal. 1 or multiple answers, pilih one answer only untuk pilihan tunggal. Shuffle the choices, centang agar urutan pilihan diacak. Masukkan pilihan jawaban di choice 1, choice 2, dash-T. Pada jawaban yang benar, set grade menjadi 100%. Pada jawaban yang salah, set grade menjadi non atau 0%. Klik Save Changes. Salah satu soal sudah dibuat. Ini adalah contoh 20 soal multiple choice yang sudah dibuat. Tips, buat question bank untuk menyimpan soal-soal yang bisa digunakan ulang di kuis berikutnya. Untuk soal multiple choice dan matching, sistem akan otomatis menilai. Untuk soal essay, Anda perlu menilai manual setelah mahasiswa submit ujian. Kuis sekarang sudah aktif. Mahasiswa bisa mulai mengerjakan sesuai jadwal yang Anda tentukan. Terima kasih Bapak dan Ibu telah mengikuti tutorial ini sampai selesai. Dengan menguasai e-learning, kita tidak hanya memudahkan administrasi pembelajaran, tapi juga memberi pengalaman belajar yang lebih fleksibel dan interaktif untuk mahasiswa. E-learning PNUP adalah tools yang terpenting adalah bagaimana kita menggunakannya untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Technology will never replace great teachers, but technology in the hands of great teachers is transformational. Mari kita wujudkan pembelajaran yang lebih baik dengan memanfaatkan teknologi. Selamat mengajar dan semoga sukses!